Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Setelah dibantu Gu Yueseng, formasi teleportasi di kota Baichong berhasil dipulihkan. Lalu pada hari itu, jalur antara kota Baichong dan dunia luar akhirnya pulih. Kabar baik datang dari kota Liguang. Dan sejumlah besar ahli bela diri diteleportasikan untuk membantu mempertahankan kota. Tim air merah yang dipimpin oleh Elechi juga telah ditemukan. Sementara itu, kota langit sendiri mengirimkan perintah kepada Liao Yangbing dan dua tim lainnya untuk tetap tinggal di kota Baichong dan membantu Ge Shengxiang untuk mempertahankan kota. Kini, kita akan sambung lagi kisah hidup Tuan Muda Yun di part 125. Di kediaman Tuan Kota, sebuah aula pertemuan baru telah didirikan. Aula itu lebih sederhana namun tetap berwibawa. Semua orang kini berkumpul di dalamnya. Ada sekitar 100 orang yang duduk bersama di aula. Suasana di sana pada awalnya masih cukup baik. Namun, Ruan Sikuan tampak duduk sendirian dengan ekspresi muram. Karena itu, suasana di seluruh aula pun menjadi canggung. Elechi tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun, melihat wajah Ruan Sikuan yang suram, dia tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Karena tidak nyaman untuk bertanya secara langsung, dia hanya berdiri di sana dengan senyum tipis seperti biasa. Sementara itu, Ge Shengxiang akhirnya membuka acara secara resmi. Dia tampak bersemangat. Terima kasih kepada semua orang yang telah berkenan datang dari jauh dan membantu kami. Izinkan saya memperkenalkan diri. Setelah itu Ge Shengxiang mulai memperkenalkan diri dan kemudian menyebutkan semua orang yang ada di sana. Gambarannya kurang lebih ada 10 tim yang telah tiba dari kota Liguang. 2 tim tingkat pertama, 3 tim tingkat kedua, dan 5 tim tingkat 3. Dengan tambahan itu, kekuatan pertahanan seluruh kota Baichong langsung berlipat ganda. 2 tim tingkat pertama yang datang berasal dari sekte besar di wilayah timur, sekte penghancur gunung dan sekte pedang pembawa bulan. Mereka dipimpin oleh beberapa tetua dengan tingkat martial sovereign menengah. Wajah mereka pun dipenuhi kebanggaan dan keyakinan, seolah-olah hanya merekalah yang mampu membalikkan keadaan. Para tetua dari kedua sekte itu sekedar mengangguk kepada Ruan Sikuan dan Elechi dari kota Bulan Merah. Meski sikap mereka agak sombong, Ge Shengxiang tetap merasa senang. Lalu setelah selesai memperkenalkan semua orang, para tetua dari kota Baichong juga tampak lega dan menunjukkan senyum lebar. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda, Tuan Kota. Melindungi kota bukanlah masalah besar bagi kami, kata Elechi. Secara umum, dia telah memahami situasi dari medan perang Laut Timur. Semua ahli terkuat dari wilayah pesisir telah berkumpul di kota langit, sementara kota-kota yang lain hanya menghadapi pasukan kecil dari ras laut. Jadi dibandingkan dengan garis depan, tempat ini bahkan jauh lebih aman. Itulah dasar dari rasa percaya dirinya. Ge Shengxiang mengucapkan terima kasihnya, lalu menoleh ke arah Yun Xiao. Saya ingin tahu, seberapa yakin Tuan Fei yang dalam mempertahankan kota ini sekarang? Pertanyaan itu sontak membuat banyak orang terkejut. Beberapa alis tampak berkerut saat mereka menatap Yun Xiao. Mereka bertanya-tanya, kenapa Ge Shengxiang justru menanyakan pertanyaan itu kepada seorang martial supreme bintang 8. Namun Yun Xiao tampak tersenyum tipis dan berkata,
Kunci pertahanan kota ini bergantung pada apakah penghalang 5 elemen besar milik PU Jinsan mampu menahan monster laut dalam atau tidak. Jika bisa menahannya, maka kota ini akan aman, tapi kalau tidak, bahkan sekalipun ada 100 tim tambahan yang datang, kita mungkin akan tetap mati, kecuali kalau mereka bisa membunuh monster laut dalam itu. Mendengarnya, jejak kekhawatiran melintas di wajah Ge Sengxiang. Tuan Fei Yang, apakah Anda seyakin itu? Tanyanya dengan ragu-ragu. Yun Xiao pun hanya bisa menghela nafas dan berkata, sungguh aku berharap kita bisa bertahan, dan semoga saja rencana ini bisa berhasil. Kata-kata itu membuat hati Ge Sengxiang semakin berat. Suasana di aula pun seketika menjadi suram. Semoga saja berhasil, katamu? Seseorang dari tengah kerumunan tertawa. Dia adalah Yan Susu, salah seorang tetua dari sekte penghancur gunung. Dia mengangkat dagunya dan menatap Yun Xiao dengan tatapan meremehkan. Siapa anak ini? Berani sekali dia bicara begitu arogan di tempat ini. Yun Xiao tampak menggelengkan kepala dengan tak berdaya dan tersenyum tipis. Dia berkata, jika aku tidak mengatakan semoga berhasil, lalu haruskah aku mengatakan semoga tidak berhasil? Mendengar itu wajah Yan Susu seketika menjadi gelap. Kurang ajar. Hanya Martial Sovragen yang berhak bicara di sini. Menurutmu siapa dirimu sampai kau bisa bicara seenaknya? Ekspresi banyak orang berubah. Suasana di sana menjadi tegang. Ge Sengxiang merasa situasi mulai tidak baik dan segera berdiri untuk menengahi. Tapi sebelum dia sempat bicara, terdengar suara dari Ruan Sikuan. Dengan kekuatan hebat Tuan Fei Yang, binatang laut apa yang tidak bisa dia bunuh? Jangan mencoba menakuti kami dengan omong kosongmu. Hahaha, Tuan Sikuan benar-benar lucu. Yan Susu tertawa sinis. Dia segera menoleh ke arah Ruan Sikuan dengan sikap menyanjung. Untuk junior bodoh seperti dia, cukup berikan 100 tamparan saja. Biarkan dia belajar menghormati orang yang lebih tua. Ruan Sikuan menyipitkan mata. Senyum dingin tampak muncul di wajahnya. Menurutku itu tidak perlu. Bagaimanapun juga kita semua berada di pihak yang sama. Dan kita juga bertarung demi umat manusia. Yan Susu langsung menunjukkan ekspresi hormat dan berkata, Tuan Sikuan benar-benar berhati mulia dan selalu memikirkan situasi secara keseluruhan. Kami benar-benar merasa malu dibandingkan dengan kebesaran hati Anda. Wajah Ruan Sikuan sedikit memerah. Tuan Susu terlalu memuji. Sekarang, mari kita dengarkan saja apa yang ingin dikatakan oleh Tuan Muda Fei Yang ini. Mata Yan Susu berkilat penuh dengan penghinaan. Dia tertawa. Baiklah, saya akan belajar dari kemurahan hati Tuan Sikuan, dan saya akan mendengarkan apa yang ingin dia katakan. Banyak orang memandang Yan Susu dengan tatapan meremehkan. Sanjungan seperti itu tidak berbeda dengan berlutut dan menjilat. Bagaimanapun dia adalah seorang Martial Sovragen tingkat menengah. Bertindak demikian rendahnya hanya untuk menyenangkan orang lain, sungguh adalah tindakan yang memalukan. Namun Yan Susu tampak sama sekali tak peduli. Dia tetap duduk dan bersikap bangga, cuek dengan pandangan orang-orang yang ada di sekitarnya. Eleji mengamati semua itu. Memang dia tidak mengetahui detail kejadian sebelumnya, tetapi dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres.
Ia dan Ruan Sikuan sama-sama berasal dari kota Bulan Merah. Dia tahu betul bahwa Ruan Sikuan bukanlah orang yang mudah diprovokasi tanpa alasan. Jelas, ada sesuatu yang terjadi di antara Ruan Sikuan dan Yun Xiao. Itulah tebakan awalnya. Geseng Xiang lalu dengan segera berkata, "Tuan-tuan datang ke sini demi kota Baichong. Jadi mohon tidak terjadi kesalahpahaman. Walaupun Tuan Fei yang hanyalah seorang martial supreme bintang 8, tapi kekuatannya sungguh luar biasa." "Hoho," Yan Susu berkata dengan nada meremehkan. "Kalau memang begitu, jika ada kesempatan aku tentu ingin meminta Tuan Muda Fei yang memberikanku sedikit petunjuk." Konyol sekali. Mendengar itu Geseng Xiang semakin cemas. Ras laut bahkan belum tiba, tapi konflik internal sudah terjadi lebih dulu. Tentu, akibatnya itu akan jauh lebih buruk. Ada kemungkinan bahwa kau akan mendapatkan kesempatan itu dalam waktu dekat, kata Yun Xiao dengan acuh tak acuh. Mendengar itu tawa Yan Susu seketika terhenti. Wajahnya pun menjadi gelap. "Apa yang kau katakan, dasar bocah?" Gu Yuesheng yang sejak tadi berdiri diam di belakang Yun Xiao perlahan mengangkat matanya. Dia melirik Yan Susu dengan tatapan mengejek yang tidak ia sembunyikan sedikit pun. Sementara Ruan Sikuan diam-diam merasa puas ketika melihat kegaduhan ini. Dia memang berharap bahwa kedua sekte besar ini kemudian dapat menekan Yun Xiao. Bahkan sampai sekarang dia masih belum dapat memastikan tingkat kultivasi Yun Xiao. Dan di sisi lain dia sendiri tidak lagi berani bertarung secara langsung dengan Yun Xiao. Eleji tampak mengerutkan kening. "Tetua Susu, situasi perang saat ini sangat mendesak. Saya harap Anda bisa menahan diri. Jika ada dendam atau ketidakpuasan, kita bisa membicarakannya setelah pertahanan kota selesai. Bagaimana menurut Anda?" Mendengar itu Yan Susu segera menjawab dengan suara sopan. "Karena Tuan Leji yang bicara, tentu saja saya tidak akan memperpanjang masalah ini untuk sementara waktu." Eleji mengangguk pelan. Namun ketika ia melihat tatapan penuh amarah dari Ruan Sikuan, rasa penasarannya menjadi semakin besar. Dia melirik ke arah Liao Yangping. Dia kini bahkan tampak memejamkan sebelah matanya, seolah dia berpura-pura tidak melihat apapun. Akhirnya dia menoleh ke arah Yun Xiao. Tatapan Yun Xiao tetap jernih dan tenang, seolah tidak ada apapun yang terjadi. Eleji lalu kemudian bertanya, "Tuan Muda Fei Yang, apakah Anda sangat memahami situasi dari ras laut di wilayah ini?" Yun Xiao menjawab, "Aku tahu sedikit. Aku tahu mereka memiliki seekor monster laut dalam dengan kekuatan yang sangat besar. Namun aku tidak yakin apakah kita bisa menghentikannya atau tidak." "Seberapa kuat?" tanya Eleji lagi. "Aku sungguh tidak bisa menjelaskannya secara pasti. Aku juga tidak tahu apakah binatang laut itu mampu bertarung di darat. Aku hanya berharap bahwa dia tidak bisa melakukan itu. Karena kalau dia bisa melakukannya, maka situasi akan berakhir sangat buruk." Saat itu, tetua dari sekte pedang pembawa bulan yang sejak tadi diam, Jing Yongye, akhirnya bicara. "Jika itu hanya monster laut dalam, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kali ini sekte kami membawa 3 kapal perang peringkat 8. Kapal-kapal itu paling ahli untuk menghadapi makhluk-makhluk raksasa." "Hebat!" kata Geseng Xiang yang langsung sangat gembira. "Dengan 3 kapal perang peringkat 8, kita tidak perlu khawatir lagi."
Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan dari Sekte Pedang Pembawa Bulan, kata Geseng Xiang. Lalu Jing Yongye dengan wajah serius berkata, melindungi umat manusia dalam perang ini adalah tanggung jawab kita. Maka kita hanya bisa melakukan yang terbaik. Sementara itu, Yun Xiao sendiri juga terlihat lega. Karena dengan 3 kapal perang peringkat 8 dan ditambah dengan penghalang 5 elemen besar, mereka mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk menahan monster laut dalam itu. Geseng Xiang kemudian membungkukkan kepala kepada semua orang. Keselamatan kota Baichong saya serahkan kepada semua orang yang ada di sini. Kami memohon bantuan dengan rendah hati. Semua orang segera berdiri, tetapi tidak ada yang benar-benar membalas penghormatan itu. Lalu tiba-tiba di luar aula terdengar suara lolongan panjang dan tajam. Musuh datang! Wajah Geseng Xiang seketika berubah. Pupil mata Liao Yangbing menyusut. Mereka datang secepat ini? Dia segera melirik ke arah Yun Xiao dan Geseng Xiang juga tanpa sadar melakukan hal yang sama. Meskipun dia adalah tuan kota, seolah-olah seluruh situasi kini berada di bawah kendali Yun Xiao. Alis Yan Susu berkerut. Wajahnya tampak menunjukkan sedikit kesuraman serta keraguan. Jing Yongye juga sedikit mengangkat alisnya, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Yun Xiao berkata, ayo kita pergi ke menara gerbang kota terlebih dahulu. Dia pun bergerak. Lalu seluruh pasukan dipimpin oleh Geseng Xiang. Hampir 100 ahli itu terbang ke atas tembok kota dan berdiri berjajar memandang ke arah Cakrawala. Sosok ras laut saat ini belum terlihat, tetapi semua orang sudah merasakan aura badai yang semakin mendekat. Ekspresi mereka menjadi suram. Tatapan Jing Yongye tiba-tiba tertuju ke arah luar kota. Itu? Geseng Xiang dengan cepat menjelaskan. Dia adalah ahli formasi yang diundang oleh Tuan Fei Yang. Dia telah menyiapkan sebuah formasi yang sangat kuat di luar kota. Sejujurnya dalam hati Geseng Xiang, Liao Yangbing dan yang lain dipenuhi dengan pertanyaan. Baik Pei Jinsan maupun Gu Yuesheng seolah-olah muncul begitu saja. Mereka tidak tahu kapan Yun Xiao memanggil kedua orang itu. Mereka bahkan bertanya-tanya, mungkinkah kedua orang itu memang sudah ada di kota sejak awal? Begitu rupanya. Aku sungguh tidak menyangka bahwa ada seorang master formasi di sini. Dengan begini, maka seharusnya tidak ada masalah. Jing Yongye tampak mengangguk. Lalu dia menatap ke arah Yun Xiao lagi dengan penilaian baru. Jing Yongye tentu tidak menanyakan lebih jauh karena yang memberikan penjelasan adalah Geseng Xiang sendiri. Sementara itu Yan Susu langsung mencibir. Bahkan master formasi juga terbagi dalam berbagai tingkatan. Menurutku area di luar kota tampak benar-benar kosong. Tidak ada jejak formasi sama sekali. Mungkinkah master formasi itu lupa menyusunnya? Mendengar pernyataan ini semua orang seketika mengerutkan kening dan menatap keluar kota. Memang benar bahwa mereka tidak merasakan adanya aura penghalang ataupun formasi. Kecurigaan pun mulai muncul di hati mereka. Tapi Yun Xiao hanya memandang jauh ke Cakrawala. Dia bisa menilai bahwa ras laut saat ini masih membutuhkan waktu sebelum mereka tiba. Kemudian dia berbalik dan berjalan langsung menuju Yan Susu. Geseng Xiang terkejut dan segera melangkah maju untuk menghentikannya. Tuan Fei Yang, mohon untuk tidak melakukan ini. Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata dengan tenang. Tadi tuan ini mengatakan
bahwa dia ingin meminta petunjuk dariku. Aku hanya berniat untuk memberinya kesempatan. Mendengar itu Yan Susu tercengang, lalu wajahnya seketika menjadi gelap. "Apa yang kau katakan, bocah? Pendengaranku tidak terlalu baik tampaknya." Gesengsi begitu cemas, hingga keringat memenuhi dahinya. Dia buru-buru berkata, "Tuan Weiyang, kita harus bersatu. Tapi Yun Xiao dengan santai berkata, "Kita tidak bisa bekerja sama dengan orang yang bodoh. Orang seperti dia hanya akan membawa masalah bagi kita. Lebih baik aku membantu yang lain saja jika memang dia masih ada di sini." "Apa katamu? Sialan!" Yan Susu memaki dengan marah. Auranya tiba-tiba meledak, bahkan mendorong beberapa orang di sekitarnya sampai mundur. Dia kini sudah bersiap untuk menyerang Yun Xiao, tapi tiba-tiba seberkas cahaya turun. Yan Susu merasakan sebuah tangan menepuk bahunya. Ternyata orang itu adalah Jing Yongye. Dalam sekejap aura Yan Susu lenyap tanpa bekas. Hal itu membuat ekspresinya berubah drastis. "Tetua Susu, biarkan saja masalah ini demi aku. Pasukan akan segera tiba. Apakah kamu ingin ras laut menertawakan kita?" kata Jing Yongye dengan tenang. Mata Yan Susu berkilat kaget. Auranya barusan meledak dengan kekuatan penuh, tetapi dengan satu tepukan tangan biasa, kekuatannya dinetralkan. Saat itu juga dia memahami perbedaan kekuatan di antara mereka. Wajahnya langsung menjadi jelek. "Aku sungguh tidak menyangka bahwa tetua Yongye juga akan membela junior yang sombong dan bodoh ini." Dia tampak geram. Jing Yongye menjawab dengan acuh tak acuh, "Aku tidak sedang melindungi siapapun. Aku hanya melindungi kepentingan klanku sendiri. Aku harap semua orang bisa mempertimbangkan gambaran yang lebih besar, termasuk Tetua Susu dan Tuan Muda Weiyang." "Kau tidak bisa berkata begitu." Tiba-tiba Ruan Xiguan angkat bicara dan memotong. "Seperti kata pepatah, sebelum menghadapi musuh di luar, kita harus menyelesaikan urusan di dalam terlebih dahulu. Jika ada orang yang tidak mau bersatu dan malah berlagak penting sepanjang hari, dia hanya akan membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat di dalam perang." Begitu melihat Ruan Xiguan berdiri di pihaknya, Yan Susu seketika merasa senang. Dia menatap Jing Yongye dan berkata, "Apa yang dikatakan Tuan Xiguan benar. Aku harap Tetua Yongye tidak akan melindungi orang yang tidak pantas." Dia yakin Jing Yongye tidak akan berani menolak permintaan Ruan Xiguan. Dan seperti yang diduga, alis Jing Yongye seketika berkerut. Dia memang tidak ingin menentang orang-orang dari kota Bulan Merah secara terbuka. Hal itu tidak akan menguntungkan bagi dirinya maupun sektenya. Di sisi lain, dahi Gesengsi tampak dipenuhi keringat dingin. Ia akhirnya menggertakkan gigi dan berteriak, "Sudah cukup, jangan bertengkar. Berdasarkan perintah para petinggi wilayah timur, kalian semua dikirim untuk membantuku dan berada di bawah komando kota ini. Apakah kalian ingin melanggar perintahku hari ini?" Saat ini, dia tidak punya pilihan lain selain menggunakan otoritasnya untuk menekan keadaan. Dia sama sekali tidak ingin melihat pertikaian internal. Semua orang tampak mengerutkan kening dan tidak senang. Tapi tidak ada yang berani bicara lagi. Bagaimanapun, ini adalah perintah dari atasan, dan tidak mudah untuk menentangnya secara terang-terangan. Tuan Kota benar. Mari kita kesampingkan dendam pribadi untuk sementara. Jangan lupa,
Tujuan kita datang kemari adalah untuk mematuhi perintah Tuan Kota dan melawan ras laut. Jika terjadi kesalahan, tidak ada seorang pun yang mampu memikul tanggung jawabnya," kata Eleji yang mencoba menenangkan suasana. Yun Xiao lalu berkata dengan santai, "Kalau memang begitu, maka aku akan memberi muka pada Tuan Kota. Tapi sekarang aku merasa sedikit tidak enak badan, jadi aku akan beristirahat dulu." Dia segera mengirimkan pesan dan memanggil kembali Pu Jinsan. Lalu dia berbalik dan terbang turun dari tembok kota. Pu Jinsan sempat tertegun sejenak, tapi kemudian wajahnya dipenuhi kegembiraan dan dia buru-buru mengikuti Yun Xiao. Beberapa hari terakhir dia sangat cemas. Dia takut mati dalam pertempuran melawan ras laut. Sekarang dia tidak perlu berada di garis depan. Tentu dia sangat senang. Dia bahkan sempat tersenyum dan mengangguk kepada semua orang sebelum pergi. Gu Yuesheng melirik kerumunan dengan tatapan penuh penghinaan sebelum akhirnya ikut menyusul mereka. Ekspresi Liang Yuanji juga terlihat sangat buruk. Sebagai seorang junior, sebenarnya dia tidak berhak menyela ketika para martial sovereign sedang bicara. Namun kali ini dia memberanikan diri dan berkata, "Anggota tim kami juga merasa tidak enak badan. Kami akan kembali untuk beristirahat terlebih dahulu." Tanpa menunggu jawaban, para anggota tim Warblade langsung terbang turun dari tembok kota dan mengikuti Yun Xiao. Geseng Xiang tampak sangat canggung. Yun Xiao sama sekali tidak memberinya muka. Namun ketika dia memikirkan kekuatan dari musuh, dia hanya bisa menahan diri kali ini. Ia kemudian menoleh ke arah Liao Yangbing dan bertanya, apakah Tuan Yangbing juga merasa tidak enak badan? Liao Yangbing tentu saja ingin pergi, tetapi ketika semua orang menatapnya, wajahnya tampak memerah. "Aku sedikit pusing, tapi aku masih bisa bertahan," katanya pelan. Mendengar itu, Geseng Xiang menghela nafas lega. "Baguslah. Mungkin Tuan Muda Fei Yang perlu istirahat sebentar. Aku yakin dia akan segera pulih." Setelah itu tidak seorang pun bicara lagi. Kepergian Yun Xiao bersama dengan timnya justru mungkin adalah solusi terbaik. Setidaknya tidak akan ada pertikaian internal saat mereka menghadapi musuh. Itulah yang dipikirkan oleh Geseng Xiang. Dalam sekejap, aura penindasan dari kejauhan menjadi semakin kuat. Langit tiba-tiba berubah warna. Sejumlah besar prajurit dari ras laut muncul di langit. Niat membunuh mereka mengguncang langit dan bumi. Kini langit dipenuhi oleh sosok-sosok dari ras laut. Mereka semua memadatkan air laut menjadi awan dan berdiri di atasnya. Dari kejauhan, pemandangannya tampak seperti sebuah danau raksasa yang mengambang di langit. Semua orang di kota Baichong, dengarkan, mereka yang tidak menyerah akan dibunuh. Raungan yang mengguncang langit terdengar dari barisan ras laut. Suara itu menggema ke seluruh kota Baichong hingga membuat langit bergetar. Wajah para manusia tampak memucat. Begitu mereka menyadari musuh besar telah tiba, kepanikan menyebar ke seluruh kota. Semua orang menatap gugup ke arah tembok kota, berharap para ahli dapat menghentikan invasi itu. Banyak yang mulai berdoa dalam hati. Geseng Xiang menatap pasukan ras laut di kejauhan dengan mata yang menyala-nyala. Ia meraung. Apakah ada prajurit kota Baichong yang ingin menyerah? Tidak, kami tidak akan menyerah. Bahkan jika harus mati, kami akan melawan. Teriakan para prajurit menggema serempak, mengguncang langit. Dalam sekejap darah mereka mendidih
dan semangat juang membumbung tinggi. Para ras laut mengerutkan kening. Wajah mereka tampak garang. Banyak dari mereka yang mengepalkan tangan dan tidak sabar untuk membantai para manusia. Sementara itu, Guang Yi duduk santai di atas kereta perang. Dia melirik ke arah Xiangxi yang ada di sampingnya. Sepupu, manusia keras kepala itu jelas tidak akan menyerah. Bunuh saja semuanya. Ini hanyalah sebuah kota kecil. Kita bisa menghancurkannya dengan mudah. Tatapan Xiangxi justru tertuju pada menara kota. Tapi di sana dia tidak melihat Yun Xiao. Dia mulai curiga dalam hati. Apakah Yun Xiao tidak berada di kota ini? Atau jangan-jangan dia hanya kebetulan lewat sebelumnya? Dua pertanyaan itu belum terjawab. Ekspresinya tampak sedikit ragu. Tetapi karena pasukan sudah dikerahkan, mustahil bagi mereka untuk mundur dengan tangan kosong. Dia tersenyum tipis lalu berkata, "Sepupu, aku tahu kamu selalu meragukanku. Bagaimana kalau kamu mengambil kesempatan ini untuk menunjukkan kemampuanmu?" Guang Yi tertegun sejenak dan langsung memahami maksud dari Xiangxi. Dia mendengus, "Sepupu, kau ingin aku menyelidiki kekuatan dari kota ini dan menjadi umpan meriam? Aku bisa memahami niatmu." Tapi Xiangxi menjawab dengan acuh tak acuh. Orang-orang dari ras kita tidak pernah kekurangan keberanian. Banyak prajurit pemberani yang siap maju kapanpun. Kalau memang kamu tidak berani, mundurlah ke belakang dan jangan menghalangi mereka. Mendengar perkataan Xiangxi, wajah Guang Yi seketika merah karena marah. Dia menepuk kereta perangnya dan berteriak, "Jangan mencoba memprovokasiku dengan kata-kata itu. Aku akan memimpin pasukan dan meratakan kota ini sampai rata dengan tanah. Aku akan menunjukkan kepadamu bahwa Laut Timur juga memiliki orang kuat seperti aku." Tapi ekspresi Xiangxi justru tampak mengejek dan berkata, "Baiklah kalau memang begitu, aku ingin melihat kekuatanmu, sepupuku." Dia lalu menyenderkan kepala di kursinya dan berbaring malas, seolah dia sedang menonton pertunjukan. Guang Yi berteriak keras, "Apakah ada prajurit ras laut yang bersedia ikut bersamaku?" Raungan keras seketika terdengar dari belakangnya. Para prajurit ras laut berebut maju. Mereka ingin bergabung dalam serangan ini. Guang Yi mendengus, "Mereka yang tidak takut mati, ikuti aku." Tubuhnya melesat turun dari langit seperti meteor, langsung menyerang ke arah menara kota. Hampir semua prajurit ras laut mengikutinya dari belakang, turun seperti hujan dari langit. Di dalam kota, semua manusia memucat saat melihat pemandangan itu. Geseng Xiang yang berdiri di atas tembok kota juga tersentak. Meskipun kota itu telah lama dikepung oleh ras laut, ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi ras laut dengan jumlah sebanyak ini. Dia mengangkat tangannya dan meraung, "Semua ahli, ikut denganku. Bunuh mereka!" Teriakan perang mengguncang langit. Para prajurit di tembok kota langsung terbang ke udara dan menyerbu ke arah pasukan ras laut. Pada saat yang sama, susunan besar pertahanan kota juga diaktifkan sepenuhnya. Sebuah penghalang energi besar menyebar, menyelimuti seluruh kota. Dari waktu ke waktu, permukaan penghalang itu berkilau dengan cahaya keemasan yang terus mengalir di sepanjang dindingnya. Ketika cahaya itu terkumpul hingga tingkat tertentu, dia bahkan berubah menjadi sinar emas tajam yang melesat keluar dan menghancurkan ras laut. Di kejauhan, Yun Xiao menatap langit pertempuran itu dan berkata dengan santai, "Susunan pertahanan kota ini lumayan. Apakah kamu yang mengaturnya?" Gu Yueseng segera menjawab dengan hormat,
saya hanya melakukan sedikit modifikasi. Saya menambahkan 2 lapis penghalang pertahanan dan beberapa susunan serangan kecil. Semua itu hanya seperti menambahkan motif bunga pada brokat. Peu Jin-san yang mendengarkan mengangguk dan berkata, "Ya, hanya trik kecil, tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali." Dari nada suaranya jelas bahwa susunan kota ini terlalu rendah di mata Peu Jin-san, bahkan tidak sampai menarik perhatiannya. Dan ekspresi Gu Yueseng seketika berubah. Cahaya dingin melintas di matanya. Dia mendengus. "Tuan, nada bicaramu sangat tidak menyenangkan. Apa kau tidak menyikat gigimu pagi ini?" Peu Jin-san tertawa keras. "Anak muda, kuakui kau memang punya kemampuan, tetapi kesombonganmu sungguh besar." Sebagai seorang ahli formasi, Peu Jin-san sebenarnya tidak ingin berdebat dengan Gu Yueseng. Terlebih lagi, statusnya saat ini masih canggung. Dia sendiri tidak yakin apakah dia adalah bawahan Yun Xiao atau hanya sekedar tawanan. Namun, Gu Yueseng bukanlah orang yang sabar. Dia memang patuh di depan Yuan Gaohan dan Yun Xiao, tetapi ia tidak akan membiarkan orang lain meremehkannya. "Tuan, kalau menurutmu kau lebih berbakat, kenapa kau tidak mencoba menggambar susunanmu sendiri?" katanya dengan dingin. Sebelum bertemu Yuan Gaohan, Gu Yueseng sudah terkenal sombong. Setelah belajar dari Yuan Gaohan, kepercayaan dirinya meningkat semakin besar. Sementara itu Peu Jin-san melirik ke arah Yun Xiao seolah meminta izin. Tapi Yun Xiao melambaikan tangan dan berkata, "Menurutmu sekarang ini situasinya seperti apa?" "Diamlah." Tatapannya tiba-tiba menajam. Bulan darah muncul di matanya dan menembus lapisan bangunan kota dan langsung mengunci sosok Xiangxi yang ada di kejauhan. Meskipun saat ini dia tidak melihat monster laut dalam itu, Yun Xiao merasakan aura yang sangat menakutkan di sekitar Xiangxi. Seolah monster laut dalam itu bisa dipanggil kapan saja. Melihat sikap Yun Xiao, Gu Yueseng mendengus kesal. Dia tentu tidak berani menentang perintah Yun Xiao. Tetapi tatapannya ke arah Peu Jin-san menjadi semakin dingin dan penuh provokasi. Peu Jin-san sendiri merasa sangat tidak nyaman. Dia sebenarnya ingin memberi pelajaran pada Gu Yueseng. Akhirnya dia berkata dengan angkuh, "Tuan Yun Xiao, aku sama sekali tidak menganggap ras laut ini sebagai ancaman. Jika aku menjadi kekuatan utama di luar sana, aku bisa memusnahkan mereka hanya dalam beberapa ronde." Dengan tenang Yun Xiao berkata, "Tunggu saja, akan ada saat bagimu untuk menunjukkan kemampuanmu. Ketika waktu itu tiba, bahkan jika kau tidak ingin keluar, kau tetap akan naik ke atas panggung." Mendengar itu hati Peu Jin-san bergetar. Dia segera terdiam dan mulai merenungkan kata-kata Yun Xiao. Pertempuran dahsyat di luar kota benar-benar seperti penggilingan daging raksasa. Para prajurit baru saja menyerbu ke medan perang, tetapi sebelum sempat bereaksi, kepala mereka sudah terpenggal atau bahkan tubuh mereka meledak menjadi kepingan daging. Mayat manusia dan ras laut bertumpuk di mana-mana. Darah mengalir hingga tanah berubah menjadi merah pekat. Jumlah ras laut benar-benar mengerikan. Dalam sekejap mereka menekan pasukan manusia. Sambil terus membunuh, para manusia mundur menuju formasi pelindung kota. Mereka berlindung di balik penghalang formasi untuk menyelamatkan diri. Sementara itu niat membunuh Jing Yongye melonjak tinggi. Dia membentuk segel di tangan dan melemparkannya ke langit. Run itu berkilat sesaat sebelum lenyap di udara. Tak lama kemudian, sebuah lubang hitam raksasa muncul, memancarkan gelombang energi yang membuat langit bergetar.
Semua ras laut tercengang dan menatap ke atas. Sementara pupil mata Xiangxi mengecil, dia tiba-tiba berteriak, "Ini gawat, itu kapal perang, serang sekarang juga!" Guang Yi juga terkejut. Dia mengetahui kekuatan dari kapal perang dari manusia. Istana Laut Timur memang memiliki beberapa kapal perang tingkat rendah. Tetapi, semua itu tidak sebanding dengan kapal-kapal milik manusia. "Cepat, jangan biarkan kapal perang itu keluar!" teriaknya. Guang Yi menjadi orang pertama yang bergerak. Dia mengayunkan pedang di tangannya, membelah langit dan menebas langsung ke arah lubang hitam. Namun lubang hitam itu tiba-tiba bersinar terang, memancarkan cahaya lembut seperti batu giok. Cahaya itu semakin kuat, lalu kemudian menghantam ke bawah. Ledakan menggema dan langit bergetar. Sebuah pilar cahaya raksasa jatuh dengan suara menggelegar, menghancurkan ki pedang Guang Yi sekaligus serangan dari para ras laut. Sinar itu menembus barisan mereka. Dalam sekejap, sejumlah besar anggota ras laut berubah menjadi abu. Bahkan, tulang mereka pun tak tersisa. Semua prajurit ras laut memucat. Mereka menatap ngeri ke arah kapal perang yang kini sepenuhnya muncul di langit. Raksasa besi yang menutupi langit di atas kota Paicong. Di dalam kota, para ahli ras manusia bersorak kegirangan. "Dengan kapal perang ini, kita tidak perlu khawatir. Hancurkan mereka semua." Geseng Xiang gembira, namun Jing Yongye menggelengkan kepala dengan wajah serius. "Jangan terlalu cepat senang. Kapal perang ini memang kuat, tetapi ukurannya terlalu besar. Aku khawatir kalau mereka akan menyerbu langsung dan menghancurkannya. Menghadapi mereka tidak akan mudah." Jing Yongye kemudian berteriak, "Lindungi kapal!" Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke langit. Banyak ras laut yang segera menyerbu ke arah kapal perang. Beberapa martial supreme pun berhasil menembus pertahanan luar dan menyerbu ke arah kapal. Wajah Geseng Xiang juga berubah drastis. Dia meraung, "Semuanya, maju! Lindungi kapal perang!" Di langit, kapal perang terus melancarkan berbagai serangan. Di bawah serangan habis-habisan ras laut, bagian luar kapal perang mulai rusak. Namun dengan bantuan dari para ahli manusia, situasi perlahan kembali stabil. Medan pertempuran antara kedua ras pun berpindah dari daratan kota ke langit. Mereka mengitari kapal perang raksasa itu. Dan tak lama kemudian, pelindung kapal kembali diaktifkan. Berbagai formasi serangan mulai beroperasi. Sinar cahaya terus-menerus ditembakkan dari kapal perang. Meski tidak sekuat serangan pertama, daya hancurnya tetap mengerikan. Serangannya cepat dan presisi. Dalam waktu singkat, sejumlah besar anggota ras laut hancur berkeping-keping. Guang Yi dan para komandan ras laut sangat murka. Serangan seperti itu memang tidak berarti bagi para martial sovereign ras laut, tetapi bagi para prajurit tingkat rendah, itu adalah pembantaian sepihak. Jumlah pasukan ras laut berkurang drastis, dan tekanan terhadap para ahli manusia pun kini menurun. Guang Yi dengan marah berteriak, "Semua martial sovereign, ikut denganku, hancurkan kapal perang itu." Dia mengedarkan darah naga, lalu kulitnya berubah menjadi merah. Dia menunjukkan tanda-tanda transformasi naga. Pedang putih di tangannya memancarkan cahaya dingin yang menyilaukan saat dia menerjang ke depan. 8 martial sovereign dari ras laut kini berkumpul di belakangnya. Mereka meningkatkan kekuatan mereka hingga batas maksimum dan menyerang kapal perang tanpa ragu. "Hentikan dia, apapun yang terjadi!" teriak Jing Yongye dengan wajah yang menjadi gelap. Cahaya pedang di tangannya menyapu luas, bagaikan merak yang membuka ekornya, merebas langsung ke arah Guang Yi.
Aura pedang Guang Yi turun menekan pedang Jing Yongye dengan kekuatan dahsyat. Gelombang pola pedang berdesir ke segala arah, terus-menerus mengikis kulit keduanya. Namun tubuh ras laut jauh lebih kuat, sehingga luka demi luka muncul di tubuh Guang Yi tanpa setetes pun darah keluar. Sebaliknya, tubuh Jing Yongye langsung dipenuhi luka dan jubah panjangnya pun kini sudah basah oleh darah. Jing Yongye pun terkejut, baru beberapa gerakan, tetapi kekuatan Guang Yi jelas jauh meningkat. Tampaknya lawannya juga telah mengeluarkan kartu truf miliknya. Mata Guang Yi memancarkan cahaya dingin. Pedangnya menebas bertubi-tubi dengan gerakan yang tampak acak. Setiap tebasan lebih cepat daripada yang sebelumnya. Dan pada akhirnya, orang hampir tak dapat lagi menangkap jejak lintasan pedang itu. Hanya riak-riak pola pedang yang terus memancar dari benturan senjata mereka bersama dengan percikan darah yang keluar dari tubuh Jing Yongye. Geseng Xiang dan para ahli manusia lainnya terkejut. Mereka ingin terbang membantu, tetapi para ahli dari ras laut di tingkat martial Sovereign menahan mereka dengan ketat. Tak seorang pun bisa memecah konsentrasi untuk menolongnya. Kini semua orang menatap dengan tegang. Tak ada seorang pun yang tahu bagaimana akhir dari pertarungan ini. Sungguh pertarungan yang sengit. Liang Yuanji menjilat bibirnya yang kering. Tuan Fei Yang, haruskah kita ikut bertarung? Para anggota tim dari Warblade juga merasakan darah mereka mendidih. Meski ada rasa takut, tapi semangat tempur mereka kini justru melonjak. Yun Xiao dengan singkat berkata, "Pergilah, tapi hati-hati." "Tuan, tidakkah kamu ikut bersama kami?" tanya Liang Yuanji dengan heran. Yun Xiao menggelengkan kepala. Ekspresi Liang Yuanji sedikit menjadi gelap. Setelah terdiam sesaat, dia berkata, "Saya sungguh berharap Tuan akan mempertimbangkan gambaran besarnya." Setelah itu, dia memimpin anggota tim Warblade terbang ke langit menuju kapal perang. Dia mengira kalau Yun Xiao masih kesal dengan keadaan sebelumnya. Tapi, apakah Yun Xiao memang orang yang seremeh itu? Kini tatapan Yun Xiao hanya tertuju pada setiap gerakan Xiangxi. Ketika Xiangxi turun tangan, maka di saat itulah Yun Xiao akan bertindak. Suara dahsyat ledakan menggema di atas kapal perang. Jing Yongye kini terpukul mundur oleh tebasan Guang Yi. Tubuhnya terlempar keras dan menghantam badan kapal perang hingga menghancurkan bagian lambung dari kapal perang. Guang Yi meraung. Pedangnya berubah menjadi bayangan pedang raksasa dan menebas dari langit, menembus badan kapal perang peringkat 8 itu. Hati semua orang bergetar hebat. Pertahanan kapal perang hancur seketika. Ki spiritual memancar liar dari dalam kapal. Sementara badan kapal bergetar keras dan mulai kehilangan kestabilannya. "Tidak bagus, mundur semuanya!" teriak Geseng Xiang dengan panik. Kapal perang itu jelas berada di ambang ledakan. Para prajurit manusia terkejut dan segera berbalik mundur menuju kota. "Tunggu, jangan pergi, selamatkan aku!" Tiba-tiba terdengar teriakan panik. Itu adalah Yan Susu. Dia telah dipukul oleh seorang ahli dari ras laut dan terlempar ke dalam kapal perang. Beberapa ahli dari sekte penghancur gunung terkejut dan bergegas maju menolong. Tetapi ahli ras laut itu berbalik dengan mata penuh niat membunuh. Dia meraung dan melepaskan pukulan ke udara. Dua ahli dari sekte penghancur gunung langsung hancur di tempat. Yang lain pucat. Mereka berbalik dan melarikan diri tanpa berani menunda sedikit pun. Wajah Yan Susu kini dipenuhi keputusasaan. Tapi tiba-tiba dia melihat Ruan Xiguan yang hendak pergi. "Tuan Xiguan, tolong selamatkan saya!" teriaknya. Namun Ruan Xiguan menoleh,
mengerutkan kening lalu melirik ke arah Yan Susu. Dia lalu berkata dengan tenang, "Tuan Susu, bertahanlah. Kini aku terluka parah, tetapi aku akan mendukungmu secara mental. Selama kamu memiliki tekad untuk tidak kalah, kamu pasti bisa mengatasi kesulitan apapun." Dan setelah selesai mengatakan itu, tubuhnya berkelebat dan menghilang di kejauhan. Kecepatannya sungguh luar biasa, bahkan dia tidak seperti orang yang sedang terluka. Yan Susu terpaku, hatinya tenggelam dalam keputusasaan. Tak lama kemudian, area di sekitar kapal perang benar-benar kosong. Ras laut juga mundur menjauh. Hanya Martial Sovragen dari ras laut yang berdiri di depan Yan Susu. Dia menatapnya dengan niat membunuh yang kejam. Aura kehancuran di dalam kapal perang semakin kuat. Jelas kapal itu tidak akan bertahan lama. Wajah Yan Susu pucat. Tiba-tiba matanya berbinar. Seseorang merangkak keluar dari badan kapal yang retak. Itu adalah Jing Yongye. Tubuhnya penuh darah, tetapi matanya tetap bersinar terang. "Tuan Yongye, tolong selamatkan aku!" teriak Yan Susu dengan penuh harap. Jing Yongye juga tahu bahwa kapal perang itu akan segera meledak. Dia hendak pergi, tetapi ketika melihat Yan Susu, dia segera terbang mendekat. "Ayo, kita bunuh dia bersama!" seru Jing Yongye. Di pedang di tangannya melonjak. Dia mengayunkan pedangnya ke arah ras laut itu. Ekspresi ras laut itu berubah. Dia segera mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi serangan Jing Yongye. Dengan raungan amarah, cahaya kemasan berkedip di tinjunya. Mata Yan Susu berbinar. "Bagus, ayo bunuh dia!" Dia mengertakkan gigi. Aura di tubuhnya melonjak hingga batas ekstrim. Potensinya meledak seketika. Tapi pada detik berikutnya, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan dia justru melesat menjauh. Semua orang di kota membelalakkan mata. Bagaimana mungkin ada orang setidak tahu malu itu? Ledakan menggema. Cahaya tinju dari ras laut bertabrakan langsung dengan pedang Jing Yongye. Hal itu menimbulkan getaran hebat. Pedang Jing Yongye bergetar keras sementara kekuatan pukulan menembus melalui pedang dan menghantam tubuh Jing Yongye. Tubuh Jing Yongye gemetar hebat. Pada saat itulah dia melihat Yan Susu yang telah melarikan diri. Amarahnya meledak dan konsentrasinya terpecah sesaat. Cahaya pedangnya runtuh. Kekuatan pukulan itu menembus ke arah tubuhnya. Dia muntah seteguk darah sebelum sekali lagi terhempas kembali ke dalam kapal perang. Ketika ras laut melihat Yan Susu melarikan diri, dia sangat marah. Dia hendak mengejar dan mencapik Jing Yongye. Tetapi tiba-tiba wajahnya berubah. Dia segera melarikan diri. Kapal perang itu akhirnya mencapai batas. Cahaya tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari badan kapal. Sementara ki kehancuran telah mencapai puncaknya. Ledakan kapal peringkat 8. Gelombang ledakan dahsyat memaksa banyak ras laut mundur. Cahaya ledakan itu bagaikan matahari yang muncul di langit. Kilauannya bertahan selama waktu yang cukup untuk menyeduh secangkir teh. Seluruh kota jatuh dalam keheningan. Di bawah kekuatan dahsyat itu, tak seorang pun dapat bicara, terutama Jing Yongye yang terhantam langsung oleh ledakan dan hancur berkeping-keping. Sementara itu, Yan Susu merasa kini seluruh tubuhnya tidak nyaman. Indra ilahinya sangat tajam. Dia dapat merasakan tatapan semua orang yang tertuju padanya. Awalnya dia masih bisa membalas beberapa tatapan dengan penuh amarah. Tetapi semakin banyak orang memandangnya, semakin dingin ekspresi mereka. Tatapan itu terasa seperti belati yang menancap di punggungnya, membuatnya merasa begitu gelisah. "Selamat kepada Tuan Susu karena berhasil melarikan diri," kata Geseng Xiang dengan nada dingin. "Apa? Kau tidak senang aku selamat? Apa kau hanya akan merasa puas kalau aku mati di sana?"
Yan Susu mendengus. Semua orang terdiam. Seorang tetua dari sekte pedang pembawa bulan akhirnya berkata dengan geram, "Bunuh bajingan hina dan tidak tahu malu ini. Balaskan kematian tetua Yongye." Anggota sekte pedang pembawa bulan pun langsung tersulut oleh amarah. Mereka mengepung Yan Susu dengan pedang terhunus dan busur siap dilepaskan. Yan Susu mencibir, "Apa kalian ingin memicu pertikaian internal?" Pertikaian internal? Bahkan jika kota Baichong dihancurkan oleh ras laut, kami tetap akan membunuhmu hari ini. Kau manusia hina. Tetua dari sekte pedang pembawa bulan tampak menggertakkan giginya. Kini, auranya telah melonjak hingga ke puncak. Ekspresi Geseng Xiang berubah. Ketika ia mendengar kata-kata kota akan dihancurkan oleh ras laut, dia segera menenangkan diri dan berkata, "Semuanya, tolong dengarkan aku. Musuh sedang mengepung kota. Jika kita saling bertikai sekarang, kita hanya akan memperburuk keadaan. Jangan lupa, Tetua Yongye gugur saat mempertahankan kota ini. Beliau gugur dengan terhormat." "Benar sekali. Orang yang membunuh Tetua Yongye adalah ras laut. Apa hubungannya dengan saudara Susu?" kata Ruan Sikuan yang tiba-tiba tersenyum ramah kepada Yan Susu. Yan Susu hampir muntah darah ketika melihat senyum itu. Namun dia menahannya dan membalas dengan senyum palsu. Dia masih membutuhkan dukungan dari pihak lain saat ini. Lagi pula status Ruan Sikuan lebih tinggi darinya. Kini tetua sekte pedang pembawa bulan semakin marah. "Tuan kota, apakah ini yang kau sebut keadilan? Sekte pedang pembawa bulan kami telah mempertahankan kota ini dengan segenap kekuatan. Bahkan kami mengorbankan kapal perang peringkat 8. Setidaknya, bertindaklah dengan hati nuranimu." Alis Yan Susu terangkat. "Ah, benar. Aku ingat, saudara Yongye mengatakan bahwa kalian membawa 2 kapal perang peringkat 8. Masih ada satu lagi bukan? Cepat keluarkan. Kita lawan mereka," katanya dengan santai. Mata para anggota sekte pedang membawa bulan memerah karena marah. Mereka hampir tidak bisa menahan diri. Wajah Geseng Xiang pun tampak keras. Dia menatap Yan Susu dengan tatapan dingin. Dia berkata, "Sekte pedang pembawa bulan telah memberi kontribusi besar bagi kota Baichong. Sekarang silahkan kembali ke tempat masing-masing dan beristirahatlah sebentar. Kami akan menangani sisanya di sini." Tetua sekte itu menahan amarahnya. Dia tahu mereka berada dalam posisi lemah saat ini. Jika terus memaksa, mereka hanya akan dirugikan. Tatapannya tajam ke arah Yan Susu, lalu membawa pergi para anggota sektenya kembali ke kediaman mereka. Di jalan, seorang anggota berkata, "Tetua ketiga, apakah kita akan benar-benar membiarkan Tetua Agung mati sia-sia?" Wajah tetua itu tampak gelap gulita. Tanpa mengatakan apapun, dia berjalan memasuki halaman kediaman mereka. Namun tiba-tiba, mereka berhenti. Di tengah halaman, Jing Yongye sedang duduk santai di sebuah meja kecil. Dia menuangkan anggur sambil tertawa dan berbincang. Anggota sekte pedang pembawa bulan tercengang. Mereka berdiri di pintu masuk dengan wajah kosong. "Masuklah," kata Jing Yongye sambil tersenyum. Dia menatap Yun Xiao dengan penuh rasa terima kasih. "Tidak perlu terkejut. Jika bukan karena Tuan Muda Fei Yang, aku pasti sudah mati sia-sia." Semua orang langsung memandang Yun Xiao secara refleks. Pikiran mereka seakan berhenti bekerja. Mereka sendiri telah melihat dengan jelas bagaimana Jing Yongye terpukul ke dalam kapal perang lalu kemudian kapal itu meledak. Bahkan para kultivator di seluruh kota termasuk ras laut menyaksikan kejadian itu. Jadi mustahil seseorang bisa selamat dari situasi ini. Tapi Jing Yongye dengan tenang berkata,
Di dunia yang luas ini, ada banyak ahli yang tak terhitung. Seni bela diri Tuan Muda Fei yang mampu menipu langit dan mengubah nasib. Kalian tidak perlu terlalu terkejut. Yun Xiao tampak tersenyum tipis dan berkata, Anda terlalu memuji tetua Yong Ye. Ini hanyalah teknik kecil. Entah apapun itu, tapi anggota Sekte Pedang Pembawa Bulan kini tampak sangat gembira. Walaupun di dalam hati tentu saja ada keraguan-raguan di hati mereka. Sementara itu tetua ketiga berkata, Tetua pertama, Yan Susu benar-benar keterlaluan. Sekarang Anda selamat. Kenapa kita tidak pergi untuk menanyainya? Benar Tetua Agung. Dengan tetua di sini, kita tidak perlu takut kalau mereka menindas kita. Para anggota sekte dipenuhi kemarahan. Mereka mengepalkan tangan begitu kuat hingga tulang-tulangnya berbunyi. Tapi kilatan dingin muncul di mata Jing Yong Ye. Dia menoleh ke arah Yun Xiao. Yun Xiao telah menyelamatkan hidupnya. Maka dalam situasi ini, dia sepenuhnya mengikuti keputusan dari Yun Xiao. Kini dia juga memahami kenapa Geseng Xiang selama ini sangat menghormati Yun Xiao. Yun Xiao menatap jauh ke arah langit dan berkata, pertempuran ini baru saja dimulai. Bertikai di dalam hanya akan melemahkan kita. Biarkan mereka menahan garis depan untuk saat ini. Pada akhirnya, nanti kunci kemenangan masih bergantung pada campur tangan dari tetua Yong Ye. Kita lihat perkembangannya, kata Yun Xiao. Dengan segera Jing Yong Ye berkata, kalau memang begitu maka saya akan mengikuti keputusan dari Tuan Muda Fei Yang. Akhirnya, saat ini, anggota Sekte Pedang Pembawa Bulan tunduk di tangan Yun Xiao. Kita akan sambung lagi kisah hidup Tuan Muda Yun di part berikutnya. Masih akan membahas tentang perang ini dan see you again, bye.